Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sehat semuanya. Ada yang menarik pada kalimat kelima ini dari abstrak karya Ryan Jobs 2019, A Case Study of a Technology Enhanced Learning Initiative that Supports Authentic Assessment. Apa yang menarik dari kalimat kelima ini? Pertama, given. Apa itu arti given? Kemudian yang kedua, growing pressure. Itu juga menarik untuk kita analisis. Kemudian ini, links to industry and so-called employability skills. Ini juga menarik untuk kita cermati nanti. Saya kira itu oke. Kita bahas satu-satu ya. Ini kalimat yang agak panjang. Kita harus bisa menemukan inti kalimatnya di mana, subjek dan verbnya di mana, subjek pokok dan verb pokoknya di mana. Nah, ini subjek pokoknya, subjek pokoknya itu ada di sini. Ini. Effective implementation of authentic assessment. Kemudian verbnya adalah presence. Kok bisa tahu, Pak? Ya, bisa. Kalau Anda sudah sering membaca teks bahasa Inggris, Anda sudah belajar, kita akan bisa melihat dengan mudah mana subjeknya, mana verbnya, dan lain-lainnya, dan unsur-unsur lainnya. Yang penting, menurut pengalaman saya adalah subjek dan verbnya. Oke. Itu sebelum kita membahas nanti subjek dan verbnya, kita bahas dulu given. Apa artinya given? Dari kata give, memberi. Tapi given di sini jauh artinya dari memberi. Ini artinya karena. Given di sini artinya karena, lantaran, sebab. Itu artinya. Karena apa? Growing pressure. Pressure itu bisa berarti tekanan. Maksudnya tekanan. Nah, di sini artinya tuntutan. Karena tuntutan yang growing, yang makin besar, yang makin kuat. Karena tuntutan yang makin kuat. Tuntutan untuk apa? Untuk mendemonstrasikan. Oh iya, ini menarik juga, mendemonstrasikan. Kalau kita terjemahkan, kalau kita artikan dengan mendemonstrasikan, aneh juga jadinya. Karena tuntutannya makin menguat untuk mempererat links, mempererat hubungan, mempererat konektivitas. Konektivitas apa dengan apa? Konektivitas kampus dengan industri, dan dengan apa yang disebut employability skills, keterampilan kerja. Nah, karena itu, karena tuntutan yang makin besar, yang makin kuat, yang menguat, untuk mempererat hubungan kampus, mempererat konektivitas kampus dengan industri, dengan dunia industri, dan dengan apa yang disebut keterampilan kerja, maka implementasi assessment authentic yang efektif, implementasinya yang efektif, penerapannya yang efektif, menjadi tantangan. Nah, present di sini arti harfiahnya yang menghadirkan, menyuguhkan. Tapi saya artikan menjadi implementasi assessment authentic yang efektif, menjadi significant challenges, menjadi tantangan yang besar, tantangan yang signifikan bagi those. Those ini sesuatu yang jamak. Those ini artinya adalah orang-orang atau pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat di bidang pendidikan tinggi, yang terlibat di pendidikan tinggi. Nah, itu lantaran. Nah, ini supaya variasi lah, jangan cuma pakai kata-kata karena, sebab, pakai kata yang lain. Lantaran, tuntutan yang menguat untuk mempererat hubungan kampus, mempererat konektivitas kampus dengan industri, dan dengan apa yang disebut keterampilan kerja, implementasi penerapan
asesmen otentik yang efektif menjadi tantangan yang besar, menjadi tantangan besar bagi orang-orang di pendidikan tinggi, orang-orang di sektor pendidikan tinggi, orang-orang di bidang pendidikan tinggi. Ini artinya ya rektorat, dosen, tapi juga pemerintah yang menangani bidang ini. Nah, itu menarik kan, kata-kata yang menurut kamus ini apa artinya, tapi ternyata maksudnya berbeda. Intinya kita harus menangkap makna dari kata, makna dari apa yang ingin penulis sampaikan, apa makna yang ingin penulis sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.